hadir yang kedepannya akan berjumpa lebih dari saat ini ya. Yesus bangkit. Kalau saya tanya Yesus bangkit, ya Yesus bangkit buat saya. Oke, setuju? Hari ini kita bangkit, kita harus semangat. Kenapa? Kita harus semangat karena dengan kebangkitan Tuhan kita punya pengharapan. Kita tidak sama dengan yang lain. Mereka tokoh-tokohnya, mereka mati semua. Bahkan ada beberapa tokoh-tokoh gereja, dia bilang begini katanya, kesalib Yesus, penderitaan Yesus akan sia-sia kalau tidak ada kebangkitan. Yesus bangkit? Ya. Yesus sekali lagi. Yesus bangkit? Ya. Yesus bangkit bagi saya. Oke, sekali lagi. Yesus bangkit? Ya. Amin. Ya. Yesus bangkit. Tema hari ini adalah Paskah. Paskah kemenangan adalah kemenangan yang lahir dari ketaatan Kristus. Saya ambil dari firman Tuhan kita dari Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat ini mengatakan katanya apa? Ketaatan Tuhan itu apa katanya? Sampai merendahkan diri. Dia sampai dihina. Taatnya itu bukan setengah-setengah. Kadang kalau kita mengalami masalah gimana? Tuhan, berat Tuhan gitu. Pengennya apa? Diangkat masalahnya kan. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang katanya, biarlah kehendakmu ya jadi. Bapak Gembala bilang mengutip dari Dr. Dedi apa katanya? Jangan minta apa? Masalahmu diangkat, tapi kan berikan apa? Pundak yang kuat untuk menahan itu. Pasti kuat kan? Harus kuat. Karena kita sudah punya salah satu contohnya, itu siapa? Tuhan Yesus. Dia kuat. Jadi kita akan belajar apa sih harga yang harus dibayar oleh Tuhan itu. Paskah yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, dengan Paskah yang kita rayakan berbeda ya, artinya. Kalau Paskah yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, yaitu apa? Dia Passover, dia keluar dari tanah Mesir. Saat mereka merayakan ini, mereka harus makan sayuran yang pahit, harus makan roti yang tidak baik. Kenapa? Untuk mengingatkan bahwa kamu dahulu itu pernah di Mesir keluar, kamu sudah dibebaskan. Intinya sama berbeda. Nah, seperti yang tadi saya katakan, bahwa Paskah atau kebangkitan ini sangat penting bagi iman Kristus. Sangat penting. Salah satu dasarnya, tadi yang saya baca sebuah buku katanya bahwa kesalib itu tidak akan berarti kalau tidak kebangkitan. Ini salah satunya namanya adalah Santo Athanasius dari Alexandria. Siapa dia? Dia adalah salah satu tokoh-tokoh bapak-bapak gereja. Dia yang menyatukan Alkitab Perjanjian Baru, konsili. Jadi konsili itu dia menyatukan. Konsili itu sekitar ada 300 orang. Dia salah satunya yang membuat Alkitab yang tadinya sangat banyak sekali dikumpulkan, dijadikan sekarang Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Dia salah satunya. Katanya dia bilang apa? Tanpa kebangkitan, kematian akan tetap menang. Kenapa? Karena Tuhan kalah oleh maut. Dan keselamatan kita tidak sempurna. Karena Tuhan yang mati. Dia tidak bisa mengalahkan maut. Berarti dia sama aja dengan orang-orang yang tokoh-tokoh sebelumnya. Nabi-nabi yang dikirim mati semua. Jadi kebangkitan adalah katanya bukti
total atas maut dan jaminan bahwa kita juga akan dibangkitkan. Amin. Banyak waktu sekarang bilang katanya. Saya kemarin dengarkan sebuah pembicara katanya. Kan dia di Matius 24 itu katanya apa? Kalau kedatangan Tuhan Yesus nanti akan ada deru perang. Kenapa nggak datang waktu perang dunia ke-1? Itu juga perang. Kenapa nggak datang waktu perang dunia kedua? Kenapa katanya? Kemungkinan katanya ada akan datang sesudah perang dunia ketiga dengan beberapa banyak alternatif. Dan kita tidak melihat akan adanya perang, tapi kapan kita siap? Kita harus siap terus. Kapanpun itu hadir. Salah satu tokoh Alkitab yang mengatakan bahwa kalau tidak ada kebangkitan di dalam kekristenan, itu adalah apa katanya? Sia-sia. Rasul Paulus bilang katanya dalam 1 Korintus 15, saya bacakan sini. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan. Sia-sia. Karena waktu dia nanti kita akan hidup kekal di masjid. Buat Tuhan Yesus juru selamat kita. Gimana mau jadi juru selamat kita kalau dia mati? Bagaimana dia mau menyiapkan tempat bagi kita kalau dia mati? Makanya salah satu hal yang sangat penting dalam kekristenan adalah kebangkitan. Karena dalam kebangkitan kita punya pengharapan. Kita tahu Allah kita Allah yang hidup. Kita kenapa kalau kita ditanya kenapa orang Kristen yakin dan percaya bahwa satu-satunya jalan keselamatan dalam Yesus? Karena dia tidak mati. Karena dia bilang sendiri dia hidup. Oke, yang kedua apa katanya? Dalam 1 Korintus 15-17 ini katakan dosa. Berarti dosa Adam dahulu belum bisa diputuskan. Karena dia kalah katanya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Saya ganti, kayaknya salah. Maaf ya, sama dulu. Sama ya, oke ya. Dan jika oke, jadi berarti kita Tuhan belum mengalahkan dosa-dosa kita, dosa dari Adam. Artinya bilang kita. Berarti dia kalah sama mau. Yang ketiga apa sih? Yang Paulus katakan bahwa kebangkitan itu sangat penting itu maut masih menang. Maut masih menang dari dulu sampai saat Tuhan Yesus. Katakan katanya demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kita tidak punya pengharapan. Kita kalau percaya pada kalau Tuhan tidak mau kebangkitan tidak hadir dalam Kristen. Nah, yang keempat adalah masa depan atau hidup kita tanpa harapan. Karena Tuhan sendiri itu kalah katanya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Dalam Roma 6:23, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berdosa oleh satu orang yaitu Adam, dan oleh satu orang pun kita diselamatkan. Dosa dia dihapuskan. Kenapa hanya oleh bisa Tuhan Yesus? Karena dia dilahirkan dari dia tidak berasal dari daging. Nah, proses kemenangan kebangkitan ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ini terjadi karena ketaatan
Kristus yang harus dibayar dengan sangat sangat mahal. Dia dibayar bukan hanya oleh tubuhnya saja, bukan oleh tubuhnya, tetapi oleh seluruh kehidupannya. Semua kehidupannya hilang dari hidup dia, hancur. Kalau kita menderita, mungkin hanya fisik sama psikis. Tapi Tuhan Yesus semua terkena dia. Fisiknya kena, psikisnya kena, sosialnya kena, hubungan sama Tuhannya kena juga, semua terputus loh. Hilang semua. Tidak ada bagian dari hidup Yesus yang tidak sentuh oleh ketaatannya, oleh penderitaannya. Apa aja? Fisik, tubuh. Ini Journal of American Medical Association JAMA. Ada salah satu dokternya, Dokter Richard itu, William itu, dia katakan katanya, dia itu katanya syok meninggalnya. Kenapa? Syok kehilangan darah. Yang pertama kenapa? Cambukannya berat. Kemudian Bapak Gembala bilang ada berapa? Ada yang ingat? 640 cambukan. Katanya, menurut penelitian juga, kebanyakan orang-orang yang mati di salib itu, dia sebelum naik ke Bukit Golgota, kebanyakan sudah meninggal dulu. Penelitian itu. Karena biasa ada beberapa orang yang di salib itu dicambuk dulu. Jadi dia kurang lebih berjalan itu sekitar dari pengadilan itu sampai ke Bukit Golgota itu 1,6 kilo. Nah biasanya tidak ada yang bisa menyampai Bukit Golgota tetap hidup sesudah dicambuk. Itu sangat beratnya. Darah terus mengucur. Bayangkan gitu. Kita lupa dikit aja udah sakit gitu ya. Saya ingat ya, itu ada parahnya. Di parah itu lagi kecil, oleh cacingnya. Ini udah kayak kalau diobatin tetanus, tahu nggak gayanya gimana? Ada yang tahu? Gaya gini. Kesakitan menipis gitu. Sama PS juga kalau dikasih tetanus, waduh. Kesakitan semuanya, sakit. Dia lebih dari situ, bayangkan. Saat luka itu, tetesan keringat nempel. Yang menggunakan darahnya, dia kehilangan besar darahnya sebelum disalib. Tapi Tuhan terus berjalan, walaupun dia salibnya sempat di oleh siapa? Simon Kini. Karena dia tidak kuat. Terus katakan dia kelelahan ekstrim. Dia tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Bayangkan dia malam sudah perjamuan, dia digiring ke pengadilan sampai 5 kali bolak-balik. Tidak hanya digiring, dia dipukul, diludahin, capek, mengalami cercaran-cercaran dari pertanyaan-pertanyaan para pengadu itu. Makanya kenapa sekarang kalau di polisi mau wawancara apa ya? Interogasi itu dia pakai waktu yang sangat lama, 9 jam. Dia salah satunya itu untuk melihat nanti dia kalau kelelahan biasanya tidak akan bisa berkelit lagi. Itu jangan kelelahan. Terus katanya dia meninggalnya juga karena gagal nafas. Karena darahnya pertama habis. Terus dia diikat katanya dia dipaku kakinya. Saat dia mau nafas dia harus narik, harus ngedorong kakinya. Dirasa sakitnya itu. Itu yang dia rasakan. Fisiknya, psikisnya apa gimana? Mentalnya, eksistensialnya, tekanan di taman Getsemani ini apa? Dia melakukan ketakutan. Sampai bilang, kalau boleh Tuhan, ambil cawan ini. Sama kalau kita punya masalah, Tuhan kalau boleh ambil masalah ini. Saya alami itu. Benar, Tuhan lakukan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Tuhan ingin membuat sesuatu yang lebih besar lagi dari situ. Dia dihianatin.
Bayangkan, murid-muridnya yang semua pada jago, yang pada berani, yang dia udah ikut dia 3 tahun, meninggalkan, tidak ada yang menyisakan satu pun. Ditinggal, bayangkan. Bayangkan kalau kita punya masalah berat, kita ditinggal oleh teman-teman kita. Itu sangat ditinggalkan, ditolak, stres, bagian yang sangat berat. Seperti tadi dikatakan itu namanya hematidrosis, sampai dia itu bulir-bulir kelenjar keringatnya itu pecah, mengeluarkan darah. Sosial dia mengalami sekarang. Dia dipermalukan di depan umum. Bayangkan, dia disandingkan dengan penjahat yang sangat terkenal, pembunuh yang sangat terkenal. Padahal Yesus tidak melakukan kejahatan sedikit pun. Malah dia banyak menolong orang, banyak menyelamatkan orang. Kehormatannya dikalahkan. Itu yang terjadi. Apalagi katanya spiritualnya. Ini yang paling yang sangat menjadikan sekali. Dia harus menanggung dosa seluruh dunia, dan juga seperti dia mengalami ditinggal oleh Bapak. Dia merasa sendirian. Katanya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Haknya dan identitasnya dia dilepaskan, hilang saat itu. Dia dari kemuliaannya, dia Filipi 2 ayat 6-7, dia harus menjadi hamba yang benar-benar direndahkan oleh orang lain. Dia turun dari posisi tertinggi ke posisi yang terendah. Itu yang dia alami. Satu lagi apa? Hidupnya adalah yang totalitas. Penyaliban adalah hukuman yang pasti, katanya. Pasti apa? Pasti akan mati. Penyaliban adalah hukuman yang sangat memalukan untuk saat itu. Itu yang Tuhan alami. Tubuhnya, psikisnya, sosialnya, hidupnya, apalagi haknya, dia hilang semua. Untuk siapa? Untuk kita. Itu yang dia alami. Karena ketaatan dia. Karena untuk siapa? Karena untuk saya, untuk kita semua. Supaya kita tidak merasakan hukuman kekal nanti di neraka. Itu yang kita harus perhatikan. Itu yang terjadi pada kita. Sehingga semua penderitaan dia, ketaatan dia itu ditambah dengan kebangkitan menjadi tidak sia-sia. Menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa mengalahkan semua makhluk. Dalam Filipi 2 ayat 1-10 katakan, Paulus tidak meminta jemaat Filipi untuk apa katanya? Untuk disalibkan seperti Kristus. Tidak harus seperti menderita seperti Kristus. Tapi apa katanya? Teladani katanya. Untuk memiliki hati yang sama seperti Kristus. Memiliki keteladanan seperti Tuhan Yesus. Hati yang rela taat, hati yang rela merendahkan diri, hati yang tetap setia sampai akhir. Di zaman Filipi saat itu sama seperti di Efesus, di Kolose, banyak penyesatan-penyesatan. Banyak orang yang mengatakan harus bersunat. Terus mereka juga mengalami tekanan-tekanan oleh tentara Romawi. Sampai kita kemarin belajar tentang Tuhan Yesus, bahwa orang-orang Romawi itu, tentara Romawi itu boleh menyuruh siapa aja untuk mengangkat salibnya
Petrus? Salibnya siapa? Tuhan Yesus. Dia boleh katanya. Kemarin dibayangkan bahwa Simon Kirene itu lagi berjalan itu, kamu angkat salib ini. Mungkin saat itu kita sepertinya, waduh, kalau orang Sunda ayo kurang mimpi naon dia puting. Harus membawa, padahal dia saat itu dia mau merayakan Paskah, kebebasan dia dari perbudakan Mesir. Kalau zaman dahulu, kalau kita kena darah itu najis, kita tidak bisa melakukan upacara-upacara. Dia bilang, mungkin satu, kurang mimpi naon diikuti. Dalam Filipi 1 ayat 29 katakan, kamu dikarunia bukan saja untuk percaya, tetapi untuk menderita karena dia. Latar belakang orang-orang Filipi seperti itu. Dia mengalami tekanan dari orang-orang. Dia disebutkan seperti kasta dua. Di sana juga banyak pendatang. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa menang mengalami semua masalah dari hidup kita? Bagaimana kita bisa menang dalam ketaatan kita? Kita bisa menang dalam penderitaan kita. Ini pertama yang saya ambil dari Filipi 2 ayat 1 dan 2. Katakan, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, hiburan kasih, persekutuan roh, kasih yang mesra, belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih dan satu tujuan. Kondisi di Filipi saat itu terjadi perpecahan. Nanti di Filipi 2 ayat 5 atau 6 sampai 7, 3 dan 4 dikatakan di sana pada orang-orang pada egois, mementingkan diri sendiri. Mereka juga mengalami tantangan iman. Tantangan imannya kenapa? Mereka itu harus percaya pada Kaisar sebagai juru selamat mereka. Waktu itu Rasul Paulus dia datang ke Filipi, dia mengungkapkan katanya, juru selamat kita adalah raja segala raja. Akhirnya Paulus ditangkap, dihukum. Saat dia bilang di Filipi. Itu lanjut jadi poin yang pertama, bagaimana supaya kita menang dalam ketaatan kita, supaya kita menang dalam semua cobaan. Dalam penderitaan kita harus terhubung dengan Kristus. Yesus terhubung sama Kristus. Tuhan Yesus terhubung dengan Allah. Dia terhubung. Dia sengaja datang ke taman Getsemani. Nah, katanya taman Getsemani itu adalah seperti adalah arti seperti oil dan minyak yang diperas. Jadi disebutkan situ bahwa sesudah diperas itu si minyak olivnya itu dia diperas mengeluarkan minyak. Seperti Tuhan Yesus di sini penderitaannya diperas gitu, sangat berat itu sehingga dia menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kita. Tuhan Yesus dia waktu dapat masalah dia datang ke Tuhan, dia berbicara pada Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia berbicara, mungkin dia sepertinya dia bilang katanya, Tuhan kenapa kau meninggalkan aku? Jadi kita kadang kalau kita dapat masalah, kita seperti Tuhan, kenapa kau meninggalkan aku? Kapan gitu? Tuhan gampang, Tuhan Yesus dengan mudah bisa mengalahkan semuanya. Ingat waktu tentara itu datang, dia datang menghadap Tuhan Yesus. Aku mencari Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bilang aku, emang terjadi. Semua prajurit itu terbang, jatuh. Dia ada kuasanya untuk melawan. Dia tidak membiarkan. Dia terus terhubung.
Jadi ketika kita meninggal Kristus, kita menemukan arah yang benar. Semasalah seberat apapun yang hidup kita, jangan kita meninggalkan Tuhan. Itu yang saya tanamkan dengan keluarga saya. Seberat apapun, datang ke Tuhan. Tuhan pasti punya jalan keluar. Mungkin sepertinya lama Tuhan, tapi Tuhan juga sama. Tuhan, kenapa kau meninggalkan aku? Dia tidak meninggalkan kita, tapi dia ingin kita terus terhubung dengan dia. Dia ingin dia menjadi teman sejati yang terus menjadi patokan untuk hidup kita. Di dalam saat kita hidup dalam roh, kita memiliki tenaga. Roh Kudus dikirim kepada kita terus sebagai seperti sebuah kabel listrik. Kabel listrik ini akan terus mengalirkan energi listriknya. Kalau apa? Kalau dia tersambung terus pada colokannya, kita akan tetap kuat. Kita punya pengharapan kalau kita terus terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan sumber segala sesuatunya, sumber dari jalan keluar dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 ayat 4 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia akan berbuah banyak. Sebab kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Mungkin saat ditanam itu kita akan berat. Tapi ingat, semua akan menghasilkan buahnya. Mari kita terhubung sama Tuhan. Walau masalah seberat apapun, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Hanya kita yang meninggalkan Dia. Sedih sekali itu kalau kita mungkin kena masalah berat, kita meninggalkan Dia. Dari mana kita dapat kekuatan? Apa Roh Kudus akan menyembuhkan kita, memulihkan kita? Yang kedua saya mabikan. Dikatakan kitanya, janganlah mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, tetapi hendaklah rendah hati dan seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Petrus nanti di Tuhan Yesus di pasal yang ke-9 atau ke-10, dia itu ditinggikan oleh Tuhan. Dia menjadi nama yang besar dari antara orang lain. Kenapa? Dia tidak egois. Dia mau mengorbankan dirinya. Kalau kita boleh pilih, lebih baik menderita atau senang-senang. Tapi dia ingat gitu, saya ingin, mungkin Tuhan Yesus bilang, saya ingin menyelamatkan orang-orang dari jurang. Dalam pasal 7 ini dia disebutkan, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba saat itu tidak berguna sekali, bisa dijual kemana-mana. Seperti Tuhan Yesus. Bagaimana dia dilempar dari kiri ke kanan, bolak-balik gitu. Sampai dihujat sama orang, katanya kamu bisa menyelamatkan orang-orang, tapi dirimu sendiri nggak bisa. Gitu. Dihina begitu. Dia menjadi seperti manusia. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita ingin lepas, kita ingin tahan dan hasil, kita harus rendah hati dan tidak egois. Rendah hati yaitu menjadi seperti Yesus. Kita tidak menuntut hak atau posisi kita, atau tidak menganggap orang lain lebih penting.
rela melepaskan diri demi kepentingan bersama. Karena kalau dalam bisnis gitu, ini buat cuan dulu, orang lain ya terserah gitu, orang lain rugi ya terserah gitu. Nanti kita mulai sekarang pikirkan, jangan memikirkan diri sendiri. Tidak begitu rela melepaskannya. Dimana Tuhan Yesus mengosongkan diri, Yesus melepaskan kemuliaannya, dia sanggup menanggung penderitaan atau ketidaknyamanan yang ada di ketaatannya. Itu terjadi lagi Tuhan Yesus. Dan ini kita belajar bahwa untuk kita menang dalam ketaatan, untuk menang kita dalam semua penderitaan, supaya kita ditinggikan, dimuliakan oleh Tuhan, matikan ego kita. Jangan selalu memaksakan kehendak sendiri. Kadang kalau kita sedang dalam masalah, biasanya kita pengen paling diperhatikan, kita pengen duluan. Perhatikan kepentingan orang lain di keluarga, gereja, komunitas. Jadi kita hari ini, kita saling menguatkan teman-teman kita. Supaya teman-teman kita yang dapat masalah, mereka tidak makin hancur. Tapi kita naik perhatian kita. Yang penting juga, apa yang kita lakukan? Kita siap berkorban. Waktu, tenaga, kenyamanan, dan kebaikan bersama. Saya merasa lagi pertama kenapa masuk video. Saya itu sepertinya sering membagikan akhir itu kadang dimanfaatin oleh teman-teman saya. Dimanfaati gimana? Di saat saya mau bagi akhir, oke, saya siap itu. Saya udah siapin waktu dari pagi sampai sore siapin. Nanti udah mau bagi hotel, saya sebentar ya. Saya ketemu dulu teman saya, ketemu dulu dengan customer dulu. Kan kita udah komitmen mau bagi hak kita. Dia ketemu dulu, saya nunggu. Kadang ngapain gitu ya? Dibayar enggak di video. Itu sih saya mikirnya apa? Ya saya untuk memuliakan nama Tuhan, supaya nama Tuhan diberitakan. Banyak kesaksian dari pembagian Alkitab ini orang percaya. Banyak beberapa orang tidak percaya katanya. Alkitab itu udah apa? Jadul, udah gak kepake. Banyak orang percaya. Poin yang ketiga yang saya bagikan itu di dalam Filipi 2 ayat 8-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia bukan mati di tengah jalan seperti tadi saya katakan, bahwa kebanyakan orang-orang yang mau dihukum salib itu sesudah disambut dia akan mati tengah jalan. Dia dengan sekuat tenaganya, dia terus naik di kayu salib. Supaya apa? Sesuai dengan nubuatannya. Ketaatan yang sejati katakan sering diuji dalam tekanan dan penderitaan. Jadi setia sampai akhir, bukan setia sampai kita bukan setia sampai akhir. Tuhan pasti kuatkan. Kalau bilang Tuhan Yesus saat bawa salib itu, dia bawa tiang itu sesudah kehabisan darah, kehabisan oksigen. Dia inginnya Tuhan selesai di sini. Enggak, dia lakukan itu supaya kita bisa menang. Tuhan, mari kita setia mengalami semua apa yang masalah dalam hidup kita, karena Tuhan pasti berikan jalan keluar. Dan apa katanya, semua rancangan dalam hidup kita adalah rancangan kesejahteraan. Untuk apa sih kita dapat masalah dalam hidup kita? Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang, supaya kita bisa menjadi terang, supaya kita bisa menjadi mentor orang-orang, bisa menjadi teladan bagi orang-orang, bisa menjadi Injil. Kamu hebat, dapat masalah sebesar ini, Tuhan tetap ada dalam hidup. Tuhan ingin, bukan dengan memberitakan ini, tapi dengan kehidupan kita pun Tuhan ingin kita apa?
memberitakan Injil. Itu yang Tuhan inginkan, setia sampai akhir. Jangan sampai kita sebagai orang-orang Kristen ini banyak mengalami kegagalan dan mengalami semua masalah. Saya alami, setiap tidak dapat masalah, saya tanya Tuhan, apa sih yang pengen Tuhan? Dalam kesendirian di mobil, saya dengar cerita nangis, Tuhan, apa sih pengen Tuhan? Tuhan, gampang kok Tuhan berarti. Tuhan tidak ingin hanya sekedar kamu dapat mujizat, tetapi Tuhan ingin kita diproses. Itu yang sangat penting. Proses yang penting, yang akan menguatkan kita, yang akan menumbuhkan kita, yang akan mendewasakan kita. Saya tutup setia sampai akhir ini, seperti katanya benih yang ditanam di tanah keras, terlambat atau sulit tumbuh dan berbuah pada waktunya. Saya kemarin nanam, saya biasa nanam itu pakai rockwool. Rockwool itu media ya, seperti tanah lah ya, tanahnya. Ini busa lah ya. Busa itu saya biasa beli di tempat khusus hidroponik. Itu ada namanya uratnya itu nggak salah. Terus saya punya rockwool juga. Rockwoolnya bekas studio musik, beda ya, kondisinya beda. Jadi saya coba nanam kemarin pakai itu. Apa yang terjadi? Pertumbuhannya lambat. Apa yang terjadi? Kalau pakai rockwool yang dari hidroponik, khusus hidroponik itu, dia si akarnya itu lurus ke bawah, nembus langsung ke bawah. Tapi yang saya coba kemarin pakai rockwool ini, saya nanam mungkin ada 100 pohon gitu, 100 rockwool itu. Semua itu mungkin 80% akarnya itu dia belakang karena dia nggak kuat nembus. Tapi dia tetap tumbuh, cuma melambat. Mungkin kita saat ada masalah kita akan mungkin terhambat, tapi tetap kita harus berdoa. Seperti pohon tadi, mungkin berat gitu dia buat musuhnya, tapi pelan, tapi tetap dia keluar pucuknya dibanding yang dari pucuk yang dari khusus kulit. Karena dia tembus langsung lurus, dia harus berkelok-kelok saya. Jadi sama dengan getaran, tekanan, dan pengorbanan bagian dari proses. Nanti Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menguatkan, Roh Kudus yang menguatkan. Kita tahu di rumah setiap malam ini masih lelah atau tidak dihargai. Ya kadang kalau kita di rumah seharian itu kan capek ya, nggak beres-beres. Ibu-ibu malam hanya di rumah itu pagi misalnya cuci piring, cicik-cicak, bahkan anak-anak bilang kalau udah makan cuci sendiri ya, sore itu penuh lagi gitu, cuci lagi, nggak beres-beres, capek karena saya mengerjakan kerjaan saya pun udah lelah, kan kita tetap setia, gereja tetap melayani dan berkorban meski sulit. Saya alami sekarang mungkin saya masuk organisasi ini ya, dia ada terus disuruh jadi juga jadi panitia 60 tahun gitu kan. Itu tiap hari di SMS atau katanya. Tahu? Kita akan buat proposal, tetapi kita harus menyumbang dahulu katanya. Terus itu ditekankan. Jadi, kita tuh udah bekerja udah capek gitu. Kenapa ditekankan nyumbang? Itu harus nyumbang dulu gitu kan. Ya bukan masalah itu ya nanti pasti nyumbang, tapi kan maksudnya jangan ditekankan gitu. Ya kita jangan mikir kita berkorban. Apa yang bisa kita berikan? Apa yang kita bisa lakukan itu. Komunitas juga berintegritas seperti ini. Itu tuh firman Tuhan hari ini dari Filipi 2 ayat 9. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Tuhan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala.
karena dia melewati semua penderitaan itu dengan ketaatan pada Tuhan. Dia melakukan sebuah ketaatan yang sempurna, dari hidup dan matinya adalah kerendahan diri. Jadi tetaplah saat kita dalam masalah, mari kita tetap taat supaya kita bisa ditinggikan oleh Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Tetaplah terhubung dengan Kristus, tetaplah baca firman Tuhan, tetaplah mendengarkan firman Tuhan. 2 minggu lalu saya dikuatkan bagaimana kita untuk mengalami pemulihan. Dalam pemulihan jangan sebutkan katanya 2 khotbah berbeda bilang katanya dalam pemulihan hidup kita jangan kita meninggalkan Tuhan. Kita terus terhubung erat dengan Dia. Rendah hati, mengutamakan orang lain, dan ini yang terpenting apa? Setia sampai akhir. Masalah dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita. Bukan kata saya, kata firman Tuhan. Kata Tuhan, Yesus dia yang mengalami sendiri, tidak melebihi kekuatan Dia. Dia tidak dipenggal waktu dicambuk itu. Enggak. Katanya, ketaatan yang lahir dari seperti ini akan membawa kita pada kemenangan dan kemuliaan sama seperti Kristus di manusia. Mari kita hari ini melihat kisah ketaatan Tuhan Yesus ini, bahwa kebangkitan ini lahir dibayar dengan yang sangat mahal, dengan seluruh kehidupan Dia. Dia tetap dalam penderitaan yang tidak terkira ini, yang tidak bisa ditulis di apapun dikatakan ini. Dia tetap terhubung, Dia tetap setia, Dia tetap rendah. Mari kita renungkan hari